Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Pajar dan dua anggota kelompok saya, Kamelia Agesti Dewi dan Khairunisa. Kami akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Gangguan Pendengaran atau Tunarungu. Dari beberapa pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan dalam pendengaran yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan alat pendengaran sehingga anak memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan bahasa serta potensi yang dimiliki anak seoptimal mungkin. Atau dengan menggunakan bahasa lain, bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan oleh kerusakan atau tidak berfungsi indera pendengaran sehingga mengalami hambatan dalam perkembangannya. Dengan demikian, anak tunarungu memerlukan pendidikan secara khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin yang layak. Adapun penyebab ketunarunguan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami ketunarunguan. Sebagaimana diungkapkan dalam buku petunjuk praktis penyelenggaraan sekolah luar biasa bagian B atau tunarungu, Depdikbud mengemukakan bahwa penyebab ketunarunguan tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Masa prenatal. Pada masa prenatal, pendengaran anak menjadi tunarungu disebabkan oleh faktor keturunan dan rehabilitas. Anak mengalami tunarungu sejak dia dilahirkan karena ada di antara keluarga ada yang tunarungu genetis akibat dari rumah siput tidak berkembang secara normal, dan ini kelainan Corti atau selaput-selaput. Klasifikasi ketunarunguan. Klasifikasi lain yang dikemukakan oleh Streng yang dikutip Somat dan Hernawati yaitu Meloses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 20-30 dB yang memiliki ciri sukar mendengar percakapan yang lemah, menuntut sedikit perhatian khusus dari sistem sekolah tentang kesulitannya, perlu latihan membaca ujaran dan perlu diperhatikan perkembangan penguasaan perbendaharaan kita. Yang kedua, marginal losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar sekitar 30-40 dB yang memiliki ciri mengerti percakapan biasa pada jarak 1 meter. Mereka sulit menangkap percakapan dengan pendengaran pada jarak normal, dan kadang-kadang mereka mendapat kesulitan dan menangkap percakapan kelompok. Mereka akan sedikit mengalami kelainan bicara dan perbendaharaan kata yang terbatas. Kebutuhan dalam program pendidikan antara lain belajar membaca, penggunaan alat bantu dengar, latihan bicara, latihan artikulasi, dan perhatian dalam perkembangan perbendaharaan kata. Yang ketiga, moderate losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 40-60 dB yang memiliki ciri mereka mengerti percakapan keras pada jarak 1 meter. Perbendaharaan kata terbatas. Yang keempat, severe losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 60-70 dB yang memiliki ciri mereka masih bisa mendengar suara keras dari jarak yang dekat, misalnya klakson mobil. Yang kelima, profound losses, yaitu kemampuan mendengar 60-70 dB yang memiliki ciri mendengar suara yang keras pada jarak 1 inci atau sama sekali tidak mendengar walaupun menggunakan alat bantu dengar. Yang D. Karakteristik anak tunarungu. Semua individu memiliki karakteristik tertentu
Demikian pula anak-anak yang mengalami ketunarunguan. Dan dampak yang paling mencolok yaitu terhambatnya perkembangan bahasa dan bicara. Mereka terbatas dalam kosakata dan pengertian kata-kata yang abstrak. Metode pengajaran bahasa bagi anak tunarungu. Belajar bahasa dapat melalui membaca ujaran atau speech reading. Yang kedua adalah belajar bahasa melalui pendengaran atau auditory training. Belajar bahasa secara manual atau sing language and finger spelling. Layanan pendidikan spesifik. A. Metode oral, melatih anak dapat berkomunikasi secara verbal dengan lingkungan orang yang mendengar. B. Membaca ujaran, kegiatan yang mencakup pengamatan visual dari bentuk dan gerak bibir lawan bicara dalam proses bicara. C. Metode manual, melatih berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari. D. Ejaan jari, penunjang bahasa isyarat dengan menggunakan ejaan jari. E. Komunikasi total, upaya perbaikan dalam pengajaran komunikasi bagi anak tunarungu.